Nah, oke, saya ulangi. Untuk yang masih salah, tolong diperhatikan judul. Untuk judul boleh berbeda ya untuk membuat apa ya? Oke, untuk membuat mengkonversi ya, dari bentuk skripsi ke jurnal prodi yang dipersyaratkan untuk berkas wisuda, teman-teman harus membuat jurnal ya dengan format yang mengikuti aturan di prodi masing-masing. Nah, yang pertama untuk judul boleh berbeda, boleh juga dipecah ya. Kan nggak mau, kadang kan skripsi kalian itu kan luas ya. Nah, dipecah aja sedikit supaya tidak semuanya yang dilaporkan gitu ya. Misalnya, Farel ngambil yang 3D asset aja, satu jurnal. Kemudian nanti bikin lagi jurnal yang lain, user interface aja, itu boleh. Jadi dari skripsi Farel ini bisa menghasilkan 2 atau 3 jurnal, yaitu memungkinkan. Kemudian di sini jangan lupa nama mahasiswa yang pertama, ini harusnya Farel, dosen pembimbing 1, kemudian diikuti dengan dosen pembimbing 2. Kalau bisa nggak usah pakai gelar ya. Nggak ada orang peduli dengan gelar kalau di sini. Ya, tidak pakai gelar. Ya, jadi cukup nama saja. Nih, nggak pakai gelar, dicoret. Kemudian di sini nama prodi saja. Ini kenapa teknik elektro ya? Nggak usah pakai teknik elektro. Langsung aja FT, karena kita prodi rumpun itu udah nggak dipakai lagi ya sekarang ya kalau di UNJ ya. Nah, ini apa? Nama tempatnya apa? FT UNJ boleh. Tapi sebaiknya jangan disingkat ya. Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta itu jelas-jelas ya. Kemudian emailnya Farel, emailnya saya, dan emailnya dosen pembimbing dua, pembimbing duanya. Kemudian untuk abstrak itu masalah, teman-teman harus meringkas masalah, metode, dan hasil. 3 itu wajib ada, baik di skripsi maupun di jurnal itu harus sama ya. Kemudian saya tekankan untuk jurnal tata tulis dan formatnya harus rapi. Karena kan biasanya jurnal kalian itu hanya 6 halaman. 6 halaman itu kemungkinan dilihat dan dibaca orang tuh besar. Malu juga ya bikin jurnal terus acak-acakan, ketahuan oleh ribuan orang gitu loh. Makanya tuh nggak boleh asal-asalan ya. Nah, oke, oke. Tadi ada yang lupa ya. Di sini ada kata kunci. Nah, kata kunci ini boleh teman-teman ambil dari kata yang muncul di abstrak ataupun di judul teman-teman gitu ya. Kalau di sini media ajar, misalnya user interface, augmented reality, ya, MDSC Luther Sutopo. Tapi saya saran jangan ininya ya, jangan PKK aplikasi ya Farel ya. Ambilnya yang agak IT, yang berbau-bau IT Farel. Jadi nanti pada saat kalian jurnalnya dimasukkan ke OJS-nya jurnal, nanti orang kan mencari keilmuan ya. Nah, maka akan keikut kayak apa pembahasan di jurnal Farel itu apa aja, misalnya aset 3D modeling gitu ya. User interface. Nah, itu lebih baik ya, lebih apa ya, lebih punya value ya Farel ya. Nah, itu biasanya kan Ya, 5 Bu. ya, kayak silahkan mengikuti aja. Tapi di sini juga jangan MDLC Luther Sutopo. Kalau bisa sih metode MDLC Luther Sutopo jelas-jelas gitu ya. Eh, Frasanya itu apa gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan Farel ya. Ini Ya, Bu. diperbaiki. Buat yang lain, sampai kalau ada yang rasanya ragu gitu ya, ini bagian kecil dulu ya. Nah, ada yang ini enggak gitu, ada yang ragu, boleh nanya dulu. Kalau enggak ntar saya lanjut aja nih. Ibu, saya mau izin tanya. Ya, boleh silakan. Jadi yang di bagian afiliasi Bu yang setelah nama itu kan mahasiswa sama dosennya nggak jadi dipakai ya Bu? Ya, Nah itu boleh digabung langsung Bu. prodinya, prodi, fakultas, Heeh. dan UNJ. Dibagi Jadi apa? iya Bu. Jadi itu nomornya boleh digabung Bu. Jadi 1,2,3 langsung Prodi Pendidikan Teknik Oh Informatika dan ya, Komputer. boleh. Karena sama ya. Iya Bu. Karena sama ya. Tapi saya bagi teman-teman PTIK saya beda ya. Saya dosen STI ya Iya. sebutkannya. Karena home Jadi base-nya tetap secara iya Bu. administratif itu. Jadi Ya, tetap berarti dibedain ya Bu. 1 dan 3 ya. Kalau misalnya ini kan Pak Vicky ya, Farel ya. Nah, berarti 1,3 itu PTIK, berarti saya yang 2 itu adalah STI gitu ya.
Oh, baik, Bu. ngikutin nama prodi yang sesuai ya. Nah, di itu. Kalau di aturan itu malah lebih baik itu beda prodi gitu ya. Kalau yang di luar ya, kalau misal kita submit nih jurnalnya keluar gitu ya, nggak di prodi PTIK gitu yang luar. Orang akan lebih gampang menerima jika ada kolaborasi prodi gitu, ya, tidak di satu prodi aja. Nah, itu kalau di luar. Kalau di PTIK ya boleh-boleh aja sih gitu, tidak masalah gitu ya. Tuh, nah saya Baik, pun Bu. juga tidak masalah sebetulnya disebutkan di PTIK maupun di STI juga nggak masalah sih, sama aja. Kan dulu saya juga dari PTIK terus dipindahin gitu ya. Nah, nggak apa-apa, itu nggak terlalu krusial lah. Yang penting jangan memasukkan eh, nama yang tidak sesuai gitu aja sih. Oke. Baik, Bu. Nah, kemudian Baik, Bu. Terima kasih, ya, Bu. ya oke. Nah, sekarang kita masuk ke isi ya. Ntar isi ini juga mungkin di teman-teman itu dulu pernah tuh saya bagikan apa aja sih harus dimasukkan ke jurnal gitu ya. Oh, udah nggak ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Nah, Bu, pendahuluan saya kan banyak masalahnya, Bu, latar belakangnya. Apakah semua dimasukkan, tidak gitu ya. Yang dimasukkan misalnya di Farel nih, Bu, saya itu ada beberapa, oh Farel nggak terlalu banyak ya, pintar nih Farel. Kamu semuanya kopi ya Farel ya? Kan Ya, boleh kalau sama, Bu. seandainya sedikit sih gampang gitu ya. Ya, Masih di oke. bawah Kalau 200 seandainya soalnya, memang Bu. sedikit kayak Farel, Farel ini dia, ya Farel ini termasuk mahasiswa yang to the point gitu ya. Dia tidak panjang lebar, tapi inti-intinya aja kayak boleh. Kalau Farel kebetulan di sini dia sedikit ya. Kalau saya sih 3-4 paragraf itu cukup ya untuk pendahuluan ya, cukup. Nah, isinya apa aja kalau pendahuluan gitu ya. Pendahuluan itu isinya adalah topik umum ya, topik umum, makanya pengertian-pengertian tuh saya tuh selalu bawel ya, nggak boleh banyak-banyak gitu ya, topik umum. Nah, topik umum, misalnya ya, umum lah, nyeritain SMK 40 dulu ataupun perkembangan teknologi dulu, tapi jangan perkembangan teknologi ya, itu sangat lawas ya. Kalau saya sih mending to the point ke ya media pembelajaran, karena Farel topiknya media pembelajaran, ya media pembelajaran aja gitu ya. Oke, topik umum. Kemudian apa permasalahan yang ada, yang muncul, atau riset orang gitu ya. Nah, misalnya setelah topik umum, terus masalah apa riset gap ya, riset gap itu permasalahan yang muncul gitu ya. Bu, saya masalahnya yang muncul ada 10 atau ada 6 gitu. Pilih aja yang major, 1, 2, atau 3 gitu ya. Yang paling mendasari ya. Riset gap, pilih yang paling mendominasi kalau seandainya banyak. Kita ada banyak latar belakang masalah. Nah, itu. Kemudian setelah riset gap boleh memasukkan eh, apa ya namanya? Literatur review, tetapi literatur apa ya masalah itu? Masalah yang bersumber dari literatur review, masalah yang beda ya. Kalau literatur review itu biasanya kan pengertian aja. Kalau ini ya riset gap sama sih ya, masalah yang dari literatur, tapi bukan pengertian ya, masalahnya. Nah, yang berkaitan yang ada kalau ada ya, kalau ada. Kemudian, nah ini kan paragraf 1, 2, 3, nah paragraf 4 ya, misalnya ada 4 tadi saya minta 4 ya. 3 pun nggak masalah. Kemudian outlining, outlining ini, nah isinya apa gitu ya? Menyebutkan tujuan penelitian kalian gitu ya. Biasanya ini loh, bagian yang kalimat penutup itu. Nah, oleh karena itu, nah ini kan kita kayak penegasan ya.
Nah, oleh karena itu, nah ini dia outlining. Tujuan risetnya apa, yang dikerjakan apa, gitu ya. Dikerjakan apa. Nah, biasanya itu biasanya ada di paragraf 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 terakhir di naskah skripsi, ya. Nah, udah cukup itu aja, nggak usah panjang-panjang. Misalnya ada ada teman-teman yang 4 halaman gitu ya, ringkas aja untuk ini topik umum, riset gap, pilih yang paling mendominasi, tidak harus semua, tidak harus bergambar juga, tetapi kalau ada yang pakai citasi, ya misalnya hasil interview, hasil dari riset BPS, hasil dari sumber-sumber lain, nah itu kan masalah masalah yang ada di literatur ya, masalah yang ada masalah yang ada berdasarkan literatur ya kalau ada. Nah, ini beda dengan yang di bab 2. Kalau bab 2 kan pengertian umum. Kalau ini hanya masalah aja ya. Oke, sudah ini saja cukup ya. Sudah compact ya. Sudah dapat 4 halaman ya. Kalau saya sih minimal sudah dapat 4 paragraf itu sudah cukup ya. Tidak perlu panjang-panjang. Yang penting itu to the point, tidak perlu juga bahasa bahasa eh, bahasa apa ya, bahasa apalah, majas-majas itu nggak perlu. Kalau Farel ini bagus nih, dia outliningnya udah ada, ini outlining udah. Oleh karena itu saya dalam riset ini ya, atau oleh karena itu dalam paper ini gitu ya, nah oleh karena itu akan dibahas, akan gitu ya, oleh karena itu dalam paper ini, nah atau dalam artikel ini juga boleh, lebih enak artikel ini akan membahas mengenai apa gitu, mengenai titik-titik gitu ya, ataupun mengenai riset tentang gitu ya, riset tentang, nah itu juga boleh, tergantung bahasa kalian mau seperti apa ya, itu bebas. Yang penting ini menjelaskan apa yang akan kalian buat gitu ya, apa yang akan kalian tuangkan, nah itu outlining namanya dalam jurnal ini ya. Ini umum, walaupun ini sebetulnya Pak Farel untuk topik umumnya terlalu banyak ya Farel ya. Nah, tapi kalau memang Bu saya nggak ada ide gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia ada masalah di sini ya. Nah, nah minimal ada 3 ya. Berarti Farel ada 2 topik umum, 1 paragraf masalah dan outlining. Udah cukup sih. Apa? Oke, itu saja untuk di pendahuluan. Tolong juga tata tulisnya rapih ya. Kalau memang satu spasi 1, kemudian dia pakai model 1 baris, ada juga yang 2 baris ya, 2 halaman maksudnya 2 blok itu. Nah, itu boleh yang ini ya. Gimana ya itu ya? Oh, start design, apa layout itu. Nah, kolom ya. Nah, ini kan 1 kolom, nah itu boleh. Oke, clear ya, teman-teman. Ini nanti saya share. Nah, ini isi isi pendahuluan. Kemudian ini isi dari abstrak. Intinya itu. Kemudian ya ini boleh ada, boleh tidak. Mungkin di Jurnal Indonesia ini sering ada ya. Dasar teori, oke boleh. Kalian boleh ambil dari bab 2 ya. Boleh ambil dari bab 2. Bu, apakah semuanya? Tidak, pilih aja yang berkaitan gitu ya. Yang mungkin mencolok lah yang tadi ya. Nah, ini boleh. Ini di semuanya, tapi singkat-singkat ya. Jadinya Farel ambil ya, udah nggak apa-apa. Karena memang nggak harus semuanya. Tidak harus selengkap yang ada di bab 2 ya. Oke, benar. Ini Farel udah benar. Dasar teori, ambil dari bab 2. Bab 2 yang diringkas ya. Oh ya, sampai semuanya nih Farel ambil. Boleh. Si teori itu diambil dari ringkasan bab 2. Bu, kalau saya tadi ngambilnya cuman yang user interface ya, maka Farel harus membreakdown juga isi dari eh si ini si ininya si eh,
teorinya tentang user interface saja, nggak usah masukkan 3D asset ya, karena misalnya judulnya hanya fokus pada user interface, tidak membahas 3D assetnya, karena tadi ada pemecahan ya. Saya mau bikin dua, maka satu-satu, maka satu aja untuk teorinya ya. Kemudian metodologi, oke boleh seperti ini dijelaskan. Dijelaskan itu adalah proses bagaimana teman-teman melakukan sesuai dengan framework ya, metode yang kalian pakai ya. Kalau Farel pakai MDL Sutopo boleh menjelaskannya di sini gitu ya. Nah, ini udah benar, udah dijelaskan. Kemudian sampai testingnya ada. Nah, kemudian teknik pembacaan datanya juga sudah ada ya, itu udah cukup bagus ya Farel membuatnya di sini. Oke, saya setuju seperti ini ya. Kemudian nanti yang keempat itu adalah hasil dan analisis. Nah, ini udah benar juga. Hasil dan analisis ya. Kemudian jangan lupa ya di hasil dan analisis itu ada pembahasannya juga sedikit ya. Pembahasannya itu nanti ya ini ngambil dari bab 4 karena tadi di Farel cukup mudah ya, dia sudah ada tahapannya, frameworknya dari MDLC itu ada 5 ya sampai testing. Jadi dia tinggal kopas dan ambil isinya ya. Nah, oke, diringkas oleh Farel dia di konsep ngapain, tidak harus panjang sepanjang deskripsi. Kemudian desain dia ngapain, nah, dia ringkas walaupun tidak semua juga tidak apa. Ya mungkin gambarnya nanti ngambil ini material collecting dimasukkan assembly disajikan dalam tabel. Tabelnya mana Farel? Kamu asal-asal juga ternyata nih Farel. Ini Tabel nih. yang mana, Bu? Ini gambar berikut. Jangan pakai gambar berikut, Oh gambar iya, nomor berapa? Nggak boleh ya. Oke. Tabel-tabel mana? Hasil ujian akhir. iya Nah, soalnya ini di kamu skripsi saya salah-salah pakai gini. tabel, Bu. Gimana? Nggak boleh juga potong-potongan ya. Yang penting kompak. Kalau kompak boleh, tapi kalau nggak jelas hasilnya apa, ya, ya seperti itu. Misal, Bu, saya screenshot hasil assembly-nya satu gambar aja boleh-boleh. Terus hasil akhirnya nanti karena saya taruh di apa ya di Figma ataupun di saya hosting itu boleh cantumkan link, boleh juga cantumkan di YouTube-nya gitu ya untuk hasil. Tapi hasilnya yang udah nggak bisa di rumah orang ya. Nah seperti itu. Untuk seandainya ada hasil pengujian boleh masukkan hasil pengujian, tapi dalam bentuk ringkasan per bab aja ya, tidak dimasukkan yang lengkap-lengkap banget juga nggak apa-apa ya. Misalnya ini bab 4 Farel ya. Ya, tolong dimasukkan tabelnya ya. Hasil akhir dari tampilan aplikasi itu mana? Tapi nggak harus semua. Misalnya Farel munculin beberapa gambar saja, gitu ya, boleh. Kemudian testing. Ini testingnya juga Farel belum jelas ini ya. Ini Farel salah semua nih. 1 dan 2 ya. Assembly dan testing ini nggak lengkap. User interface-nya oke, materi collecting-nya boleh. Desainnya boleh. Nah, ini belum ada assembly-nya apa hasilnya. Yang penting itu ada. Kalau mau 1 2 gambar boleh. Kalau mau lebih lengkap taruh di link. Biar nanti pembaca tuh ngakses aja. Kemudian hasil testing. Kalau seandainya, Bu, saya tidak, tabelnya terlalu besar gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Ringkasan yang di sini aja, Farel boleh ngambil gitu ya. Dari hasil pembahasan aja. Nah, berapa persen gitu ya. Atau kalau tabelnya tidak terlalu besar, boleh sih. Ini kan nggak terlalu besar ya. Nah, penilaian ahli materi. Kemudian, oh Farel cuman sedikit ya ahli materi aja. Dia tidak, karena untuk uji respondennya Farel ini dia di teman yang satu lagi. Karena Farel kan bagian aset. Nah itu seharusnya sih Farel bisa masukkan yang ahli materi. Sama ahli media Farel ini, ahli medianya Farel ini cukup memberikan informasi ya. Ya masukkan aja nih ahli media cuma dikit ini masukkan aja Farel. Masih cukup kok. Dimasukin tabelnya, Bu. Ya, atau yang dimasukkan yang pengujian ahli media untuk pengujian ahli materinya itu berupa kata-kata saja ringkasannya ya. Nah, itu seperti itu juga boleh.
Pengujian ahli materi dengan itu jawaban. Ya, pokoknya logis lah di isi dari jurnal kalian itu ada gitu ya. Tidak yang diputus-putus seperti ini ya. Nah, kemudian kesimpulan, kesimpulan mungkin boleh dimasukkan semua atau boleh juga diringkas kalau kebanyakan gitu ya. Oke, Sebenarnya maksimal berapa lembar, Bu? katanya Berapa 12 saya halaman? nggak tahu. Saya nggak tahu 12, Bu. ada 6, minimal 6, maksimal 12 ya. Nah, ini maksimal 12 ya, minimal 6. Kemudian jangan lupa sitasi kalau teman-teman menggunakan mendelay biasanya itu sudah ngikut ya, sudah nggak pusing lagi sih untuk uh, untuk sitasinya ya. Oke, sampai di situ. Nah, kemarin itu saya ada lihat ada yang sitasinya kacau gitu, yang bikin isinya gambarnya kabur-kabur gitu ya. Gak jelas, ke pinggir ya. Tata tulisnya nggak rapi, nah itu jangan. Karena orang kan cuma 9 halaman ataupun 6 halaman pasti ngebaca ya. Nah, kalau sudah rapi, nanti saya tanda tangan semua. Ya, setelah ini, oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, oke. Ini siapa? Ambar ya? Ambar, Bu. Ya. Yang bagian kajian teori, Bu. Yang bagian kajian teori ini saya cantumkan rujukan angka, jadi nanti angkanya ini ada di daftar pustaka gitu, Bu. Boleh nggak, Bu? Untuk penulis jurnalnya. Ngikuti dari format yang di jurnal, ya. Jurnalnya di STI seperti apa? Apakah pakai yang format IEEE? Kalau angka itu kan format IEEE ya. Kalau yang seperti ini ARPA atau apa ya? ARPA atau yang satunya saya APA ya, APA atau yang IEEE ya. Kalau seperti ini kalau misalnya APA berarti seperti ini. Kalau yang pakai satu pakai angka itu berarti dia pakai format IEEE. Kalau untuk Ambar saya saran itu judulnya dipisah ya, karena kemarin kita ada rencana mau submit ke jurnal luar gitu ya. Iya, Bu. Misalnya Ambar judulnya bagian preprocessingnya aja, misalnya data gathering for ini ya berarti Ambar cuma membahas mengenai cara-cara meng-crawling data, misalnya crawling data untuk bla bla bla. Jadi nggak semua isi di apa deskripsinya dituangkan di situ Ambar. Saya sarankan itu aja sih untuk Ambar. Dan kalau untuk Ambar saya saran cara-cara untuk crawling ya ini untuk jurnal prodi ya, karena jurnal prodi itu kan belum ada apa ya, belum ada predikatnya, jadi ya nggak apa-apa sih, nggak terlalu rumit, tapi banyak orang butuh ya. Ambar saya saran ngambilnya judulnya yang data crawling ataupun sampai data engineer lah, data engineering for studi kasus ini gitu ya. Kalau untuk Lazuardi mungkin saya sarankan ngambil yang visualisasinya aja, tapi tidak masuk ke algoritmanya. Nanti algoritmanya kita tulis dalam bentuk jurnal yang mau disubmit nanti gitu ya. Jadi tidak plagiat. Jadi itu cara menghindari plagiat ya. Jadi tidak 2 kali publish gitu, nggak boleh ya. Oke, paham ya Ambar? Iya, Bu. Untuk teman-teman yang lain. Oke, Bu. Berarti saya hanya proses KDD-nya aja ya, Bu. Untuk yang fitur glove-nya nggak usah dimasukin gitu, Bu. Kamu mecah, kan tadi saya bilang kamu bagian data crawling-nya aja, ngambil datanya sampai data engineering-nya lah, membuatnya sampai ready gitu. Oh gitu, berarti nyusun ini ya Bu. Soalnya kalau yang crawling itu dikit aja sih Bu stepnya. Nggak apa-apa Bu, dikit. Mau sampai preprocessing-nya? Iya, kalau dari saya Iya, sih. boleh sampai preprocessing-nya juga boleh sih. Soalnya dikit banget kalau crawling doang sih Bu. Nah, ya udah masukkan sampai preprocessing, nanti yang proses ke bawahnya nanti ke jurnal yang internasionalnya ya. Kalau yang itu, yang sedikit itu mungkin di prodi aja cukup sih. Jadi dipecah ya, kayak Farel tadi saya sarankan misalnya kalau mau dipecah ya boleh gitu, user interface aja atau sama aset 3D-nya gitu. Itu boleh dipecah juga. Oke, udah clear ya Ambar ya. Lazardi mudah-mudahan udah datang juga. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain?
tolong tata tulis, ya ini user interface, tolong dimiringkan, augmented reality gitu ya. Istilah asing yang segala macam itu tolong diperhatikan semua. Kalau si Farel ini dia cukup rapi nih, dia laki-laki ya, tapi dia tata tulisnya cukup bagus ya. Cuman bagian isi nih Farel masih salah ya, masih kopas-kopas sembarangan. Jadi jurnalnya nggak ada isi, kosong. Jelas membahas apa intinya gitu, Farel. Udah rapi-rapi ternyata nggak ada isinya nih, Farel. Nggak boleh ya. Oke, Bu izin bertanya lagi Bu. ya boleh. Di Gimana? bagian per step-nya itu yang pre-processing, kalau misal saya cantumkan 2 contoh aja cukup nggak Bu? Boleh, boleh. Kamu kalau preprocessing, bahas preprocessing untuk itu harus lengkap juga. Sama nanti kamu kayak Farel ini. Preprocessingnya nggak lengkap gitu, nggak jelas gitu ya. Nggak jadi gitu loh. Iya. Farelnya juga nih, dia tabel mana, tabelnya kepotong gitu. Nggak boleh kepotong-potong ya. Di satu jurnal itu harus menginfokan satu informasi yang lengkap. Iya Bu. Nah, tapi kalau seandainya Farel mau menghapus aset 3D, berarti pembahasan tentang aset 3D dihapus. Gambar ini, misalnya Bu, saya ngurangin halaman lah Bu, biar nggak lebih dari 12. Ya hapus aja yang pembahasan tentang aset 3D. Cukup sisain yang user interface, Farel. Kemudian isinya isi user interface semua gitu. Jadi nanti testingnya hasilnya itu cuman saya dalam riset ini membatasi karena ini adalah penelitian payungan misalnya itu boleh jadi disampaikan yang dia dipotong tapi dipotongnya lengkap, potongan lengkap gitu ya. Bukan potongan yang rumpang ya. Potongan rumpang itu nggak boleh. Nah, seperti itu kita membreakdown dari skripsi menjadi jurnal prodi ataupun jurnal yang ingin disubmit nasional maupun internasional ya. Jadi pintar-pintar membreakdownnya dan menuangkannya ke dalam format jurnal ya, ringkas tapi tidak rumpang. Ya, boleh ringkas tapi tidak rumpang. Informasi tetap utuh. Oke? Clear ya? Atau masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya nggak ngecek lagi satu-satu ya. Tolong masing-masing kalian diperhatikan. Jurnal ini dilihat langsung oleh ribuan orang yang mengakses. Jadi perlu untuk lebih serius ya. Kalau skripsi mungkin disimpan di prodi. Yang baca mungkin nanti skripsi mahasiswa. Tapi kalau jurnal, karena dia di internet bisa oleh siapapun ya. Sehingga kamu nggak malu gitu ya. Terus dosennya juga nggak malu. Kadang kan ada nama dosen di sini kalian ini kan loh kok gini level UNJ bikin jurnal karena itu kan bikin malu ya. Nah, gitu. Padahal kalau skripsi mungkin banyak ya. Kalau jurnal potongan saja gitu ya. Potongan ringkas. Oke, nggak usah ambil pusing. Yang penting fokus saja untuk membersihkannya, hanya cuma sekitar 10 halaman ya, tidak banyak, merapikannya dan tidak apa ya serumit dari skripsi. Ini hanya mengkopas tapi kopasnya yang rapi ya. Oke, saya rasa cukup karena tidak ada lagi pertanyaan ya. Tolong diperbaiki masing-masing. Saya tidak mau nanti pas tanda tangan masih ada lagi nih yang tata tulisnya kacau gitu ya. Yang isinya masih rumpang-rumpang. Itu nggak boleh lagi ya. Oke, Bu Irma, ya. kalau jurnal itu harus ada TTD-nya ya Bu? Oh, kalau yang tadi itu bagian atas yang Farel tadi tampilkan, Iya. itu adalah format dari prodi ya, Farel Iya. ya. Itu covernya aja. Tapi kalau sebetulnya nanti yang akan diambil oleh tim jurnal prodi itu adalah bagian yang ini dari ini yang dipublish ya. Ini format jurnal namanya. Sampai sitasi kalian ya. Iya Bu. Kalau STI langsung formatnya soalnya Bu. Oh gitu, nggak ada inian ya? Nggak ada Bu. Kamu ngambil dari apa? Minta dari Pak Fuad? Iya, dari Pak Fuad ngirimnya Oh, format Bu.
ya udah nggak apa-apa sih. Kalau di PTIK ada ininya, ada rumahnya. Mungkin Pak Fuad nggak tahu atau gimana. Saya nggak ngerti, tapi boleh aja sih Ambar sama Lazwardi pakai yang seperti ini. Ya, ngambil 2 halaman yang depan, ya, disesuaikan aja nanti prodinya itu juga tidak masalah. Oke. Oke, Bu, siap, Bu. Ada lagi, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya penjelasannya 1 jam juga ya. Saya kira tadi setengah jam aja cukup. Mudah-mudahan udah. Ini hari apa? Rabu ya? Oh, Kemis ya, mohon maaf ya. Kemis saya usahakan malam ini udah saya tanda tangan. Besok Jumat kalian tuh berkasnya udah revisi-revisian dengan dosen penguji itu udah clear. Jadi Senin tanggal 22 itu, nah itu udah clear semua tuh pemberkasan kalian. Karena terakhir kan tanggal 24. Takutnya itu ngantri di Mbak Ningnya itu lama ya. Diusahakan besok sudah clear. Ya, saya akan juga tanda tangan. Saya tanda tangan dulu, tapi isi dan konten itu nanti kalian masing-masing memperbaiki. Jangan asal-asalan udah mau lulus ini, jangan masih asal-asalan gitu ya. Malu ya nanti dibaca orang ya. Oke, cukup. Tidak ada lagi, saya akhiri. Selamat ngejar pemberkasan. Step by stepnya mungkin masih ada beberapa gitu ya. Tolong dilalui dengan sungguh-sungguh ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.